سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan waktu yang Allah berikan untuk beribadah kepadanya, dan Allah berikan kesempatan bertaubat dari kesalahan yang pernah kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah di penghujung kehidupan kita. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ucapannya masih terdengar walaupun sudah tidak ada, yang perbuatannya masih terbaca dan menjadi qudwah dan teladan bagi seluruh umat manusia. Jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Imam dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beberapa hal yang kecil-kecil tetapi dia besar pahalanya. Salah satunya adalah yang kita bahas, yang kita bacakan, babu imatatul adha, bab membuang duri. Al-adha sesuatu yang bisa mengganggu perjalanan. Bisa duri, bisa batu, apa sajalah. Yang hal-hal yang kecil ini mungkin dianggap sesuatu yang tidak banyak pahalanya. Jemaah rahmati Allah, haddatsana Abu Asim an Abban bin Sam'ah عن أبي الوزاع جابر عن أبي برضة الأسلامي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله, kata Abu Barzah ini, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepada saya satu amal perbuatan, yudkhiluni al-jannah, amal itu akan masukkan saya ke surga. Jadi tunjukkan satu perbuatan yang perbuatan itu memasukkan saya ke surga. Ya, kira-kira amal apa itu? Pasti amal yang besar. Dan bayangan kita mesti amal yang besar karena masukkan kita ke surga. Nah, jadi jemaah rahmatullah, luar biasa jawaban Nabi. Qala amitil adza an tariqin nas, buanglah duri pada jalan yang dilalui manusia. Kalau ada duri, ada batu di jalan, buanglah itu amal memasukkan kamu dalam surga. Jemaah rahmatullah, pernah enggak kita bayangkan yang kecil-kecil, ada paku, ada duri, apapun yang kira-kira kita lewati akan mengganggu orang lain, ya, maka itu adalah amal yang memasukkan kita ke surga. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, begitu nilai, bukan nilai pekerjaannya, tapi nilai manfaatnya bagi orang lain. Mungkin kalau ada batu orang jatuh, kalau ada paku mungkin ban akan bocor, kalau ada duri mungkin orang tertusuk. Kita berpikir untuk orang lain, Allah yang kemudian memberikan kebaikan kepada kita. Jadi oleh karena itu nilai kita sebagai manusia apa itu? Sejauh mana kita berpikir untuk orang lain. Semakin banyak kita fikir kepada orang lain, semakin besarlah nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi sangat hebat, luar biasa? Karena Nabi hidupnya untuk umatnya. Sejak beliau masih hidup, wafat sampai dibangkitkan nanti, pertanyaan yang paling penting bagi Nabi adalah umatku di mana? Jadi kalau demikian halnya
Ketika kita berfikir tentang kebaikan orang lain, Allah akan memberikan kebaikan untuk kita sendiri. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini amal yang sederhana. Haddatsana Musa qala haddatsana Wuhaib an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya apa ini? Abu Hurairah menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, marra rajulin bisyaw fi tariqi faqala, orang jalan, ketika jalan itu dia nampak satu duri, syaw, duri, ada duri di jalan. Faqala fa umitanna hadha syarak syaw, kata orang itu dalam hatinya, biarlah saya buang duri yang ada di jalan itu. Kita jalan, lalu di hati kita lah, kita buanglah paku ini, duri ini. Kalau orang jalan jangan sampai tertusuk dia nanti. Pikir untuk orang, bukan untuk dia. Maka jemaah rahmatullah, apa dia bilang, la yadurra rajulan musliman, nanti apabila ada orang lewat, siapapun ya, seorang rajulan musliman, maka dia tidak akan memberikan mudarat kepadanya. Gara-gara dia ambil dia sekecil duri itu, maka faghfira lahu, Allah ampuni dosa-dosanya. Mungkin setelah ambil duri mati, dia mati dalam keadaan diampuni dosanya Allah. Apa amalnya? Amalnya buang duri di jalan. Masya Allah. Apakah itu bisa menjadi harga surga? Tidak. Tetapi apa? Allah begitu menghargai orang yang berfikir untuk kebaikan orang lain. Karena itulah Allah berikan kepadanya surga. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memberikan kontribusi kebaikan kepada orang lain, walaupun hanya sekedar membuang duri di jalan, walaupun hanya sekedar kita kalau masuk toilet kita bersihkan, kalau ada tempat wudu kita coba bersihkan, jangan ada bekas ketika orang masuk, kita usahakan, dan itu adalah amal memasukkan kita ke surga. Kita parkiran, bagaimana ini orang tidak mengganggu, kecil tetapi besar pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jalan yang rapi, ya. Kalau ada orang lewat, berikan kesempatan. Nah, yang seperti itu kan dianggap remeh-temeh, tetapi yang remeh-temeh itulah besar. Kenapa? Ikhlas sekali kita. Ada orang lewat kita rem, kan ikhlas sekali. Orang itu tidak kenal kita, kita pun tak kenal dia. Dia bilang, ya Allah, saya tidak kenal siapa orang itu, kok ngerem saya lewat, ya Allah, berikan ampunan pahala kepada. Ini orang yang tidak kenal kita berdoa kepada Allah, pahalanya itu luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada hubungan emosional antara kita dan orang tersebut. Maka jemaah rahmatullah, raihlah kebaikan pada orang lain walaupun orang tak mengenal kita. Maka Nabi mengatakan di antara kebaikan apa? Sallim ala man arafta wa man lam ta'rif. Berikan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal. Kadang-kadang kita kalau beri salam, siapa lu? Kau tidak kenal beri salam ke kita, ya kan? Kalau orang beri salam kepada kita, kita tidak kenal dia, siapa kau beri salam ke kita? Padahal hadis mengatakan berikan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal. Jadi inilah jemaah rahmatullah, kelebihan kita sebagai orang yang baik, nampak kebaikan kepada orang lain. Jadi itu jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala. Pernah enggak lihat orang parkir motornya jauh, mobil jauh, dia jalan kaki ke tempat kebutuhannya? Pak, kok jauh kali? Enggak, biar enggak mengganggu orang. Masya Allah. Bukan karena dia terganggu, enggak, biar enggak terganggu orang. Jauh dia jalan. Nah, setiap langkah yang dia jalan itu adalah barakah, pahala, kebaikan, menghantarkan dia ke surga. Kenapa? Karena dia berpikir akan kebaikan orang lain. Yang seperti ini, yang kecil-kecil, yang kecil-kecil tapi ikhlas dia kepada Allah, inilah nilai yang luar biasa. Nah, jadi kalau ditanya, Pak, kenapa kok sampai jalan kaki? Kan bisa pergi sini. Ya, tapi kalau sini mungkin orang payah lewat, mungkin orang akan macet, mungkin dia berpikir itu, dan karena itulah Allah berikan nilai yang besar. Allah berikan nilai yang besar. Jadi zaman rahmati Allah, orang pun akan mengatakan Masya Allah, akhlaknya luar biasa, budi pekertinya luar biasa. Nah, jadi orang akan mencontoh, meneladani kita
karena kita berbuat yang kecil-kecil. Hamba Allah yang dimuliakan, Bapak Ibu kalau lihat orang, bisa ada kambing jatuh, bukan kambing dia, kambing orang. Dia bangunkan, dia angkat kambing ke atas umpamanya. Apa kita bilang? Luar biasa Bapak itu ya. Ngapain dia urus kambing orang ya? Nah, lalu kenapa Pak? Enggak sayang kambing itu Pak, enggak bisa naik ke atas. Masya Allah. Jadi begitulah nilai-nilai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utus engkau hai Muhammad kecuali kehadiranmu itu menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, ya bagi manusia, ya bagi binatang, ya bagi tumbuh-tumbuhan, seluruhnya merasa. Maka Nabi tak boleh melihat ada binatang yang tersiksa, yang tersengsara, ya. Nah, sehingga Nabi menceritakan ada orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ceritanya? Ada wanita tunasusila. Pulang dia di suatu padang pasir, dia lihat anjing. Anjing itu memakan tanah basah karena haus. Tanah basah itu dicoba makan untuk menghilangkan hausnya. Kemudian apa dia kerjakan? Dia ambil sepatunya, kemudian diambilkan air dalam sumur, diberikan minum kepada anjing tersebut. Apa kata Nabi? Allah telah ampuni dosanya karena dia sudah berbuat baik pada anjing tadi. Jadi luar biasa jemaah dirahmati Allah. Maka di sisa kehidupan ini, di penghujung kehidupan ini, marilah kita menjadi orang yang dirasakan manfaat oleh orang lain, walaupun hanya sekedar membuang duri di jalan, walaupun hanya sekedar kita bersihkan selokan, walaupun hanya sekedar kita rapikan mungkin tempat parkiran. Itu adalah fadilah pahala yang mungkin di luar orang menyangkanya. Nah, jadi mungkin hari kiamat, kok masuk surga? Apa perbuatan kamu? Perbuatan saya apa ya? Saya pernah buang duri itu, buang duri. Nah, karena ikhlasnya perbuatan itu, maka Allah berikan balasan yang luar biasa. Jadi memang amal perbuatan bukan karena besarnya, tapi karena ikhlasnya. Bukan karena besarnya, tapi karena ikhlas. Jadi bangunan ikhlas amatlah sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita persembahkan semata-mata karena Allah, Allah akan memberikan segala-gala kepada kita yang terbaik, yang terbagus, dan kepada hamba yang berbuat semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya haddatsana Musa qala haddatsana Mahdi an Wasil an Yahya bin Uqail an Yahya bin Ya'mar an Abi al-Aswad ad-Du'ali an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda. Apa sabda Nabi? Uridat alayya a'malu ummati. Allah nampakkan kepada saya amal perbuatan umat saya. Nabi nampakkan. Dinampakkan kepada saya amal perbuatan umat saya. Nabi bisa lihat amal umatnya. Ya, umatnya. Husniha wa sayyiha. Baik amal umat yang baik atau amal yang tidak baik. Nabi nampak, lihat. Ini umat saya ada amal baiknya, ini amal yang tak baiknya. Kan begitu. Fawajadtu, kata Nabi ketika beliau lihat itu, fawajadtu fi mahasni amaliha, amal yang baiknya apa? Kata Nabi, amal yang baiknya umat saya ini yang beliau lihat, annal adza yumatu 'anil tariq. Jadi ternyata dia buang duri di atas jalan. Ini Nabi lihat deh, buang duri dari jalan. Oh, itu amal baik umat saya. Wa wajadtu fi masawi amaliha, dan aku lihat, kata Nabi, amal buruk umat saya apa? Amal buruk umat saya an-nakhamatu fil masjid la tusan. Nakhamah, air apa? Air hidung, ya. Yang di masjid kemudian dia tidak kuburkan air hidung itu. Dahak, air hidung, ingus, ya kan?
bagi orang yang bersangkutan tidak ada masalah, tapi bagi orang lain merasa masalah. Maka ketika kita buang air hidung, ingus, ya, alirkan dia. Kalau kita tinggalkan orang merasa bermasalah, maka itu adalah min masawi, amal buruk. Amal buruk. Misal kita berwudu kan kita keluarkan mungkin beberapa kotoran kita, hidung kita, alirkan dia. Jangan biarkan orang melihat, karena itu termasuk apa? Masawi, hal-hal yang buruk. Sederhana, tetapi cukup membuat orang masuk ke dalam surga atau menghalang dia daripada amal kebaikannya. Nah, jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, begitulah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, saya melihat kebaikan umat saya itu sampai orang buang duri dari jalan. Keburukan umat saya itu sampai membiarkan dahaknya, ingusnya tak dikuburkan. Itu keburukan. Nah, kalau di jalan lihat ini ada ingus, siapa ini? Kan? Itu adalah keburukan. Kalau ada orang pun dia tutup dengan tanah ingus itu adalah satu kebaikan. Jadi orang lagi makan, mungkin kita jangan terlalu membatukkan kedengaran orang lagi makan. Itu kan sesuatu yang sederhana. Tetapi kalau kita batukkan, mungkin orang samping makannya kurang enak. Nah, itu adalah sebagai fadilah, kebaikan yang dia sangat kecil dalam pandangan manusia, tapi sangat besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi oleh karena itu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang amal yang kecil bisa menghilangkan amal yang besar. Kadang-kadang amal yang besar pun dia akan hilang maknanya kadang meremehkan yang kecil-kecil. Orang bersedekah, ya kan? Sedekahnya ikhlas, tidak pernah dia sebut-sebutkan, ya. Itu besar pahalanya. Ada orang bersedekah tapi dia sebut-sebutkan, dulu kan saya kasih itu, menyakitkan orang yang menerimanya, maka dihapuskan nilainya karena menyakitkan orang lain. Nah, jadi begitulah kadar kebaikan itu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Babu qaulul ma'ruf, bab ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Ya, ngomong yang baik, tutur kata yang baik, jawaban yang baik. Mau ke mana ya? Mau jalan-jalan sebentar. Mau ke mana? Ngapain ngurusin orang? Ayat kecil-kecil saja. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, haddatsana Bashir bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abdul Jabbar bin Abbas al-Hamdani an Addi bin Thabit an Abdullah bin Yazid al-Khutami qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang ma'ruf, setiap yang baik, apakah perkataan, ucapan, itu nilainya sedekah. Jadi kita ngomong baik, sedekah. Kita berikan assalamualaikum, sedekah. Kita jalan sopan depan orang, sedekah. Kita baik di hadapan tetangga, sedekah. Kita senyum kepada orang, sedekah. Jadi kalau begitu banyak kali pahala apa? Memanglah banyak pahala. Yang sedikit-sedikit semua pahala. Bapak Ibu, kalau ada orang yang sudah tidak ada, apa yang terbayang? Bapak itu dulu Pak almarhum, memang senyumnya luar biasa. Yang diingat senyumnya, ya, senyumnya. Kalau ketemu kita, bahkan masya Allah, enak, ngomongnya enak, itu yang berkesan sama orang. Ada nggak kesan gitu? Ada ya, ada kesan sama orang. Saya Pak kalau ketemu beliau kan senang, nggak tahu, pokoknya ketemu senang aja. Ketemu dengannya senang, menyenangkan orang lain adalah sedekah. Orang susah, ketemu kita kok senang, nah itu sedekah. Ada Bapak nggak usah susah, semua kita ada masalah. Allah berikan kemudahan, senang dia, bahagia kembali dia. Itu apa? Sedekah. Jadi kalau lihat teman-teman kita agak ada sedikit persoalan, persoalan sedikit apa, Allah mudahkan. Memang dunia ini tempat ujian, kita berikan motivasi
sedekah. Orang sakit kita datang, Masya Allah, kecil itu insya Allah besok sudah sembuh, sedekah. Jadi yang seperti itu, ya, walaupun hanya sepatah kata, tapi sangat berharga. Ada orang sakit itu kalau mendengar ucapan kita bisa sehat, perasaannya bisa sehat, termotivasi dengan ucapan kita. Ada kan orang sakit tapi karena motivasi kita itu seakan-akan sehat dia. Ya, itu sedekah. Sedekah. Istri kita agak galau sikit, alah dik, enggak usah fikirlah, insyaallah Allah mudahkan, sedekah. Di rumah kita anak siapapun kan. Jadi sebenarnya dalam rahmat Allah, orang kadang-kadang solusinya hanya dengan beberapa ucapan saja, perkataan saja. Ya. Ada orang bocor ban, bocor ban apa susah, biasa itu bocor ban, insyaallah mudah itu. Dia dah stres kadang-kadang bocor ban. Kita berikan motivasi. Itu sedekah. Jadi bersedekahlah walaupun kita tidak punya harta, bersedekahlah dengan kata-kata. Kita tidak punya harta, bagaimana sedekahnya? Bersedekahlah dengan kata-kata. Jadi oleh karena itu ucapan yang enak, ucapan yang manis sudah membahagiakan orang lain. Tapi ucapan yang tidak enak itu menyengsarakan orang lain. Ya, ada ucapan yang tidak enak kepada suami, kepada istri itu sampai besok dia enggak tenang. Kenapa? Karena mungkin semalam pernah ada ucapan yang tak enak dia dengar. Jadi jemaah rahmati Allah, Nabi menghantarkan kepada kebahagiaan kepada kita mulai yang kecil-kecil. Karena karamnya kapal berangkat daripada bocor yang kecil. Ya, jadi bukan karena besar, tapi bocor yang kecil. Tapi kalau kita tambal dengan baik, perbaiki dengan baik, insya Allah akan menjadi satu perjalanan yang sangat sempurna. Hidup ini kan ibarat orang menyeberang lautan. Ada gelombang dan sebagainya dalam kehidupan itu. Maka setiap orang penumpang yang ada dalamnya ikut perhatian. Ini kayaknya ada bocor sedikit, ayo kita tambal. Ucapan kita kurang enak, coba kita perbaiki. Kenapa? Karena keindahan dalam perjalanan itu sangat tergantung kepada bagaimana interaksi dan muamalah antar penumpang. Itu penting sekali. Siapa penumpang? Ya kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, dan merekalah yang membahagiakan satu dengan lainnya. Jadi kita bahagia itu bukan karena pergi kemana-mana, bukan. Pergi sana, pergi sini, bahagia memang selama perjalanan, balik ke rumah pusing lagi. Karena bahagia yang sebenarnya ada dalam hati kita. Dan hati kita ini sangat sensitif. Orang senyum bisa bahagia, orang mukanya kerut bisa sengsara. Hati kita sangat sensitif, sangat sensitif. Makanya kalau ketemu orang, sampaikan satu walaupun basa-basi. Assalamualaikum, mau kemana? Tidak penting memang, tidak penting kan? Mau kemana? Jawabannya juga nggak penting kali. Tetapi hanya sekedar basa-basi. Dan itu pengaruh pada jiwa kita. Nggak ngomong apa, marah dengan saya, kenapa ya? Padahal dia mungkin tak apa, tapi ada perasaan hati kita itu. Kenapa nggak ngomong ya? Nah, jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, yang seperti ini ya, penting untuk kita pertimbangkan dan kita amalkan. Karena manusia Allah berikan hati yang fungsinya luar biasa. Makhluk yang lain juga punya hati, tapi tidak berfungsi. Ya, manusia Allah berikan hati, hatinya luar biasa, sangat sensitif hati, sangat sensitif. Itulah sebabnya maka Nabi mengatakan, tabassumka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum bertemu dengan temanmu, dengan saudaramu, sedekah. Kenapa? Karena dia pengaruh pada hati. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, haddatsana Sa'id bin Sulaiman qala haddatsana Mubarak an Thabit عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بشيء يقول, kalau Nabi SAW diberikan sesuatu, ada sesuatu, kata beliau, idzabu bihi ila fulanah, coba bawa barang ini kasih kepada si fulanah, ya, fa inna kana sadiqa Khadijah. Siapa fulanah itu?
Fulanah itu adalah temannya Khadijah. Istrinya sudah meninggal dunia, tetapi berikanlah kepada Fulanah, itu adalah temannya Khadijah. Ya. Berbuat baik kepada orang yang sudah tidak ada. Ayah kita sudah tak ada, ibu kita sudah meninggal dunia. Bisakah kita berbuat baik kepada mereka? Bisa. Macam mana berbuat baik kepada handai tulan yang dulu pernah bersama mereka, bercengkerama bersama? Kedatangan kita kepada mereka seakan-akan kita datang kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi kata Nabi, pergilah kepada Fulanah. Fulanah itu adalah temannya Khadijah. Idhabu bihi ila baiti Fulanah. Coba kamu pergi kepada rumah si Fulanah. Fa inna kana tuhibbu Khadijah. Si Fulanah itu orang yang mencintai Khadijah. Dia orang yang mencintai Khadijah. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah melupakan jasa orang lain. Tidak pernah melupakan. Jadi orang yang paling baik, orang yang tidak pernah melupakan kebaikan orang lain, dan orang yang segera melupakan kejahatan orang lain. Nah, jadi orang yang baik itu, saya ingat dulu dia pernah berbuat baik kepada saya. Dia catat dalam hatinya bagaimana Khadijah radhiyallahu anha ketika masih hidupnya, habis harta Khadijah untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tak bisa melupakan nama Sayyidah Khadijah, seorang istri yang beliau sebut nama Khadijah depan Sayyidah Aisyah. Sebut namanya. Maklumlah kalau perempuan disebut perempuan yang lain kan, ya Rasulullah itu apa sebut-sebut orang tua itu, kan beliau pun sudah meninggal, ngapain disebut lagi? Kan begitu. Maka kata Nabi, tidak, wahai Aisyah, tidak bisa menggantikan Khadijah ini. Tidak bisa. Beliau sudah habiskan harta untuk berdakwah. Beliau dari rahimnya lah ke lahir anak-anak saya. Begitu Nabi tidak bisa melupakan jasa orang lain, termasuk jasa istrinya. Nah, kita punya istri, kita punya suami, kira-kira kalau udah masa itu dia bilang, "Dek, Masya Allah, terima kasih ya." Nah, mungkin jarang, pernah dulu sekali pernah. Jarang orang bisa menghargai jasa istrinya. Jarang orang yang bisa menghargai jasa suaminya. Jarang orang bisa menghargai jasa anaknya. Jarang orang bisa menghargai jasa ayahnya, ibunya. Jarang. Tapi kalau ada, dia termasuk orang-orang yang jarang. Nah, kalau kita bisa itu, kita termasuk golongan orang-orang yang jarang. Orang akan aneh, ya Allah, baik kali sama istrinya ya, Masya Allah. Orang akan kagum kepada kita, karena kebanyakan orang susah menghargai orang yang dekat dengannya. Padahal orang yang paling berjasa dengan kita, orang yang paling dekat dengan kita. Nah, justru kita sering marah-marah sama orang yang dekat dengan kita kan. Sama istri sudah 3 hari nggak ngomong, sama suami juga begitu. Padahal mereka lah yang paling dekat dengan kita. Maka inilah kita baca hadis ini agar kembali kita refresh. Oh ya, saya kayaknya, nah kitalah yang tahu kita yang sebenarnya. Teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bawalah kepada rumah fulanah, dia adalah orang yang mencintai Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru kami yang hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini, haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan bin Abi an Abi Malik al-Ashja'i an Rubai an Hudzaifah qala nabiyukum sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah. Kata Hudzaifah radhiyallahu anha, nabimu pernah berucap setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi kalimahnya cuma 3, kullu ma'rufin sadaqah. Kullu setiap, ma'ruf yang baik-baik itu sedekah. 3 kata saja. Jadi semua yang baik-baik sedekah. Ya, ucapan, omongan, apapun. Ya, kita duduk mungkin agak ramai, kita berikan kesempatan orang duduk, itu sudah sedekah juga.
Ya. Ya, sebagaimana yang kita katakan tadi, orang selama nggak bisa nyebrang, kita berhenti mobil kita. Nah, seolah-olah kita bilang, Pak, Bu, silakan nyebrang. Itu sedekah. Sedekah. Jadi kita berbuat baik, memang lapangan kebaikan sangat luas dan semua orang bisa mengamalkannya. Tapi walaupun bisa, tapi tak semua orang mau mengamalkannya. Kesempatan ada, tapi tak semua orang mau menggunakan kesempatan itu. Jadi oleh karena itu, jemaah rahmati Allah, ada orang yang tidak tahu itu kesempatan. Mungkin menurut dia, masa kita berikan kesempatan orang nyebrang itu sedekah, ya kan? Ada orang nggak sadar itu sedekah. Ada orang tahu tapi sedekah, cari kebaikan lain saja, padahal itu mudah. Jadi oleh karena itu, jemaah rahmati Allah, hadis-hadis ini merefresh, menyegarkan kembali ingatan kepada kita bahwa dalam setiap lini kehidupan kita bisa bersedekah. Dalam semua langkah kita mengandung sedekah. Kita ke masjid apa enggak sedekah? Sedekah. Nabi mengatakan ma min ahadikum yatawaddau fi baiti, tidaklah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya, fa ahsana wudu'ahu, wudu dengan sempurna, kemudian dia berjalan ke masjid, maka Nabi mengatakan setiap langkah yang dia gerakkan itu, yang satu menghapuskan kejahatan, yang satu memberikan kebaikan, yang satu mengangkat derajat. Jadi satu langkah nilainya 3. Kalau ada 10 langkah 30 nilainya. Kalau ada 100 langkah apa? Maka oleh karena itu kita ini memang Allah ingin kebaikan yang sangat banyak, yang luar biasa. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, babu al-khuruj ila adhi'ah. Bab keluar kepada suatu kegiatan, kepada suatu pekerjaan, ya kan? Ya, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Muhammad bin Al-Fadl bin Ghazwan an Mughirah an Ummi Musa qalat sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul, saya pernah mendengar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ay yas'ada syajaratan. Nabi pernah suatu kali menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk manjat satu pohon. Ya. Abdullah bin Mas'ud disuruh manjat pohon. Fa ya'tihi minha bi syai'. Ya, maka beliau mengambil sesuatu lah dari pohon itu, entah buah entah apa. Ambil. Fa nadara ashabu ila saqi Abdullah. Orang ketika Abdullah naik ini, sahabat-sahabatnya kali lihat betisnya. Betis beliau, betis. Ya. Fadhahiku min hamushah saqai. Jadi rupanya betisnya kecil aja. Ketawa orang. Kecil. Kan ketawa tuh. Ketawa lah betisnya itu. Ketawa. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tanya, mimma tadhakun? Kalian ketawa kenapa? Kalian ketawa? Lirajulin la rijlu Abdullah asqalu fil mizan minhu. Kamu tahu itu kakinya Abdullah yang kecil itu, ya, tapi dia lebih berat timbangan pahalanya hari kiamat ketimbang beratnya gunung Uhud. Memang kecil dalam pandangan manusia, tapi hebat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin remeh dalam pandangan manusia, tapi mendapat penghargaan luar biasa dari Allah Subhanahu. Maka kita tidak tahu, mungkin orang yang kita anggap biasa-biasa, mungkin dia luar biasa. Entah dia mungkin pembantu di rumah kita, entah mungkin orang cuci di rumah kita, mungkin doanya mustajabah, mungkin amalnya ikhlas. Maka dia bilang, tolong doakan saya ya. Bapak lah, enggak, kamu mungkin lebih ikhlas. Jadi itulah jemaah rahmati Allah, kita tidak tahu dari mulut siapa doa akan dikabulkan.
Kita tidak tahu amal apa yang masukkan ke surga. Kita tidak tahu orang yang mana yang Allah muliakan, kita tidak tahu. Maka oleh karena itu kita selalu berbaik sangka kepada siapapun hamba Allah. Kita selalu mengatakan mungkin engkau lebih baik daripada saya. Mungkin engkau lebih baik daripada saya. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah soal bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan bahwa pandangan manusia mungkin kecil, tapi dalam pandangan Allah mungkin luar biasa. Ya, jadi oleh karena itu jemaah rahmat Allah, maka dalam sanubari kita selalu ingin menghormati, memuliakan orang lain siapapun, karena kita tidak tahu bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika dihantarkan ke kuburan, kita tidak bisa tahu mana baik, mana tidak baik. Mungkin yang kita anggap orang-orang biasa justru yang luar biasa. Mungkin banyak amal yang ikhlas, mungkin dia tidak pernah ribah namimah, mungkin dan sebagainya. Nah, jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, inilah prinsip-prinsip bahwa kita selalu ingin berbaik sangka kepada orang lain. Jemaah rahmati Allah, babu al-muslimu mir'atu akhih. Muslim itu adalah cermin bagi saudaranya. Kita ini cermin. Kalau orang mau lihat, kita adalah cermin. Haddatsana Asbagh qala akhbarani Ibnu Wahab qala akhbarani Khalid bin Humaid an Khalid ibn Yazid an Sulaiman bin Rashid an Abdullah bin Rafi' bin Abi Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah mengatakan al-mu'minu mir'atu akhih. Orang yang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Cermin itu apa? Apa yang ada di cermin itulah kita yang sebenarnya. Ganteng nggak kita ya? Nggak usah kita lihat, kita harus ada cermin. Gantengnya kita ada pada cerminan dia. Baiknya kita, dia yang menilainya. Memang bapak itu baik. Siapa nilai? Saudara kita yang nilai. Mungkin yang nilai istri kita, suami kita, anak kita, tetangga kita. Mereka yang nilai kita. Kenapa? Karena mereka sebagai cermin. Kita nggak bisa nilai sendiri, saya gantung lah. Orang lain nilai kita. Nah, jadi oleh karena itu orang yang beriman adalah menjadi cermin bagi saudaranya. Kan kita bilang, kalau ada sesuatu yang kurang baik, sampaikanlah kepada saya, perbaikilah saya, karena engkau adalah cerminan bagi saya. Senang kita kalau ada orang tua, ibadahnya gimana, saya bagus enggak, rukun saya bagus enggak, kasihlah masukan sedikit. Kenapa? Karena engkau adalah cerminan bagi saya. Nanti kalau kamu, saya yang cerminannya. Nah, kita saling berbagi cermin. Sekali-kali kita yang motret dia, lain kali dia yang motret kita. Sehingga apa? Kita sempurna dalam dunia ini karena ada cermin yang saling merefleksikan. Jadi kita manfaatkan teman kita untuk dicermin. Bagaimana? Saya kalau wudu saya bagus enggak? Nanti dia tanya, kalau saya bagaimana? Jadi itulah cermin. Idza ra'a fihi 'aiban, kalau seseorang melihat saudaranya ada kekurangan, bukan dia tebarkan, enggak, tapi aslahahu, dia perbaiki. Bukan difoto kemudian di share-share, enggak. Kalau ada kekurangan, kayaknya bajunya itu kayak robek. Bukan kita foto baju kemudian kita share, bukan. Share, enggak. Bajunya kayak robek. Kita perbaiki. Itulah cermin yang terbaik. Orang kalau kurang bedak kan enggak rata kan, dia rata, dia ratakan. Bagaimana caranya? Harus ada cermin. Ya, jadi kita sempurna, cantik, menawan karena kita manfaatkan cermin untuk kemudian kita tampil lebih sempurna. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, jangan sia-siakan cermin dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita kurang sempurna, kita lihat cermin, marah sama cerminnya. Memang cermin tidak benar. Nah, senang tidak ada cermin. Kenapa? Karena dia sudah memberikan tahu kepada kita. Begitulah cara hidup kita jemaah rahmati Allah.
tidak ada yang manusia yang sempurna, manusia semua ada kekurangan. Kekurangan itu untuk saling menyempurnakan. Dengan demikianlah kita hidup dengan persaudaraan, saling menyempurnakan kekurangan, saling berbagi kelebihan. Kalau lebih kita berbagi, kalau kurang kita hendak menyempurnakannya. Ini ada durian di rumah 10 biji. Kalau enggak habis jangan dibuang, bagi-bagi, ya. Nah, kalau orang lebih, bagi sama kita. Ya. Jadi begitulah hidup ini kalau kita ingin menjadi cermin bagi orang lain. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, ini prinsip-prinsip kebahagiaan dalam hidup ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Sengaja Allah berikan kekurangan pada manusia agar masing-masing manusia merasa butuh kepada manusia yang lain. Nah, jadi tidak ada manusia yang tak butuh. Kalau kita mau kelapa, kita butuh orang yang panjat kelapa. Walaupun kita ada uang, kalau tidak ada yang panjat, susah juga. Orang yang panjat kelapa butuh sedikit uang dari kita. Telah saling butuhkan, itu adalah prinsip dalam kehidupan. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, haddatsana Ibrahim bin Hamzah. Sedikit lagi. حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه. Orang yang beriman adalah apa? Cerminan bagi saudaranya. Wal mu'min akhul mu'min, dan seorang yang beriman saudara bagi mukmin yang lain. Yakuffu alaihi dhai'atahu wa yahutuhu wara'ahu. Ya, kalau ada sesuatu yang kurang, maka dia menahannya, maka dia menyempurnakannya. Nah, kalau dia di depan, kita jaga di belakangnya. Nah, dengan demikian orang bisa menjadi orang yang saling membantu, saling menghargai, saling menghormati, sehingga dapat meraih kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Hidup ini merasa bahagia dan insyaallah juga kembali kepada Allah dengan penuh kebahagiaan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadikanlah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Demikian, terima kasih. Hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.